dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur kita yang dipanggil, kita dipilih untuk mendekat kepada Dia. Menikmati hari-hari bersama dengan Dia apapun keadaan kita. Kita bersyukur pagi hari ini sebab kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang boleh mendekat datang kepada Dia dan memanggil Dia Bapa. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Ayo mulai kami tahbiskan ibadah penyembahan kami pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Yang percaya sama-sama berkata amin.
Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Tidak berhenti kami untuk mengucap syukur, tidak berhenti kami untuk menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Karena kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berjalan di dalam kesalahan kami, Allah yang berjalan di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, Allah yang mengerti semua yang ada dalam diri kami, Allah yang mengerti semua ketidaksetiaan kami, namun Engkau tetap setia. Bahwa kami setiap hari pagi Tuhan datang untuk menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu, mengikuti apa yang Roh Kudus pimpin dalam hidup kami. Roh Kudus, bawa setiap kami masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Pimpin kami, beritahukanlah jalan-jalan kami depan, supaya kami mengikuti jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan berkata amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Seringkali kita sulit untuk mengenal dua hal yang daripada Tuhan ini. Tuhan itu baik dan benar. Ada banyak orang yang hanya melihat Tuhan dalam sisi kebenaran, dan mereka akan frustasi. Kenapa? Karena manusia sejak lahir ke dalam dunia ini sudah dalam badan berdosa. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya pada hakikatnya, pada intinya, sebagai manusia, Anda dan saya selalu dihantui dengan kegagalan, kesalahan, ketidaksetiaan, ketidakjujuran, ketidakmurnian. Itu adalah bagian kita pada waktu Anda dan saya lahir ke dunia ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang belajar tentang marah,
tapi kita tahu bagaimana cara marah. Bahkan seorang anak bayi pun dia bisa marah, dia bisa ngambek, dia bisa lakukan semua itu tanpa dia mengajari. Mengapa? Karena memang semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk Anda dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir hanya tentang kebenaran Allah, maka Anda dan saya tidak ada apa-apanya. Anda dan saya akan selalu gagal. Anda dan saya akan berjalan menurut keinginan kita. Tapi Tuhan itu juga baik. Di sisi yang lain Tuhan itu baik. Itu sebabnya dia berikan Tuhan Yesus kepada Anda dan saya. Dia tahu persis sejak dari awal manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak akan mampu pernah bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya dia berikan Tuhan Yesus kepada Anda dan saya. Tidak, karena dia tahu tidak ada manusia yang benar, karena dia tahu tidak ada manusia yang mencari Allah, karena dia tahu tidak ada manusia yang setia. Itu sebabnya diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun hukum Taurat diberikan, tapi mereka tidak pernah bisa melakukan semuanya hukum Taurat. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang dan memberikan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang taat kepada Tuhan, kehidupan yang menggenapi firman Tuhan. Kedua hal ini Bapak Ibu sekalian, itu harus dua-duanya muncul. Keseimbangan terjadi pada saat kita mengenal Tuhan yang baik dan kita mengenal Tuhan yang benar. Bukan naik turun, tapi Tuhan itu adalah yang setia, Tuhan itu yang baik, Tuhan itu yang benar. Kalau kita hanya berbicara tentang kebaikan Tuhan, maka Anda dan saya akan selalu melihat kebaikan Tuhan tanpa mengoreksi diri. Firman Tuhan berkata Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kesesatan Anda dan saya, ketidaksetiaan Anda dan saya, ketidakbenaran Anda dan saya, itu akan ditujukan kepada Tuhan untuk ditinggalkan. Tidak bisa kita menganggap Tuhan itu baik, tapi Anda dan saya tetap tersesat. Tidak bisa Anda berkata bahwa segala sesuatu Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya dan Anda tidak melakukan apa-apa. Yohanes 3 ayat 16 bilang, berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Itu adalah kebaikan Tuhan, supaya setiap orang yang percaya menerima keselamatan itu bicara tentang perubahan hidup Anda dan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Perlu tindakan iman untuk percaya kepada Dia. Anda dan saya nggak bisa melongo, Anda dan saya nggak bisa diam dan berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan anakmu. Anda dan saya mesti datang kepada Tuhan, percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik, percaya bahwa Dia mengampuni dosa, baru kemudian Tuhan tunjukkan jalan yang Anda dan saya tempuh. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Tuhan tidak hanya menyelamatkan Anda dan saya, Tuhan nggak hanya menebus dosa Anda dan saya, karena tujuan Allah bukan hanya itu. Tujuan Allah bukan hanya mengembalikan Anda dan saya ke surga. Tujuan Allah bukan hanya membawa Anda dan saya dibenarkan. Tujuan Allah adalah membimbing saya dan Anda, membimbing kita semua menurut hukum-hukumnya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami situasi-situasi di mana akhirnya memaksa kita untuk merenung di hadapan Tuhan, mengintrospeksi diri. Apakah jalan saya sesat? Apakah kehidupan saya sudah berkenan kepada Allah? Mungkin Anda berkata, Pak, saya sudah berkenan karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Itu betul sekali. Tuhan Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya. Tetapi dalam kenyataannya, setelah penebusan Yesus yang terjadi dalam hidup kita, apakah jalan Anda benar? Tidak benar. Seringkali kita justru tidak setia. Kembali kita berperang di dalam satu pemikiran. Di dalam alam roh Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya, tetapi di dalam daging ini, itu sebabnya Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil jangan aku sendiri ditolaknya. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kehidupan Paulus adalah orang yang belajar Taurat sejak kecil. Paulus dididik di dalam satu guru Alkitab, mengikuti guru Taurat yang luar biasa yang namanya Gamaliel. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, dia tahu persis ada kasih karunia Allah, dia tahu persis ada kebenaran Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, dia melayani Tuhan, lalu kemudian dia melayani Tuhan. Pada waktu dia melayani, dia mengeluarkan sebuah pernyataan, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil jangan aku sendiri ditolaknya. Berarti ada proses dalam kehidupannya yang kalau Paulus tidak berhati-hati, dia merasa, dia menyadari kalau dia tidak berhati-hati, kalau dia salah, dia tetap akan ditolaknya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu baik dan Tuhan itu benar. Tuhan itu baik dan Tuhan itu benar. Itu sebabnya dia membimbing Anda dan saya menurut hukum. Anda dan saya mesti belajar hukum-hukum Allah. Anda dan saya mesti hidup dalam kerajaan Allah. Ingat waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya 40 hari, dia berulang-ulang menunjukkan bahwa dia hidup. Dan yang kedua, dia mengajarkan, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Apa artinya kerajaan Allah? Kerajaan Allah, waktu Anda dan saya sadar bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit buat Anda dan saya, kita dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan Allah. Bukan hanya menikmati semua hak-hak Anda dan saya sebagai kerajaan di dalam kerajaan Allah, tetapi juga untuk belajar. Anda dan saya mesti belajar apa dan apalagi yang harus Anda dan saya ikuti, apa yang menjadi kewajiban kita di dalam kerajaan Allah. Dan itu semua harus belajar, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa. Itu sama-sama halnya dengan kalau ada orang Indonesia dia pindah ke Australia, ada orang Indonesia dia pindah ke Singapura, ada orang Indonesia dia pindah ke luar negeri. Dia harus belajar hukum-hukum apa. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, mungkin di Indonesia bagi kita terbiasa jalan main potong, jalan main serobot. Karena kenapa? Karena di Jakarta sudah seperti itu. Tapi begitu Anda lakukan hal yang sama di luar negeri, maka Anda akan kena fine, Anda akan kena tilang, Anda akan kena denda yang besar. Di Indonesia, Anda dan saya bisa makan permen karet dengan bebas. Di Singapura, Anda tidak bisa melakukan itu dengan bebas. Halo, Bapak Ibu sekalian, bukankah semua itu menunjukkan proses belajar? Dalam proses belajar inilah Tuhan membawa Anda dan saya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu baik. Saya sadar betul Tuhan itu baik. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya tidak ada berdiri di tempat ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan itu baik. Tuhan itu juga baik buat hidupmu. Seringkali Anda dan saya tidak setia. Seringkali Anda dan saya merasa khawatir dengan hidup kita. Makanya lagu tadi berkata, ku kagum hormat akan engkau, karena dia sungguh indah, dia sungguh kagum. Di tengah-tengah semua ketidaktaatan kita, di tengah-tengah semua kegalauan kita, bahkan di tengah-tengah ketidakpercayaan kita, dia menunjukkan kebaikannya. Tapi Tuhan tidak mau Anda dan saya terus-menerus tidak percaya. Allah tidak mau Anda dan saya terus-menerus tidak baik. Allah tidak mau Anda dan saya terus-menerus seperti ini. Anda dan saya harus ikuti Dia. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Anda dan saya harus punya satu sikap yang rendah hati. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, kadang-kadang namanya juga rendah hati. Semua itu akan kelihatan dari dalam. Sebagai contoh begini, ada satu kali mungkin kita tersesat atau kita tidak mengerti jalan atau alamat yang akan kita cari. Kita bisa datang kepada orang. Sebagai contoh, mungkin waktu saya pertama kali sampai ke Pontianak, saya tidak tahu jalan ini kemana, saya akan tanya kepada orang. Pertanyaannya adalah, Pak, kemana jalan menuju Singkawang? Itu sebuah pertanyaan. Atau saya bertanya kepada orang, Pak, inikah jalan menuju Singkawang? Atau pertanyaannya lagi, yang ketiga mungkin, jalan ini menuju Singkawang ya? 3 pertanyaan. Tapi 3 pertanyaan itu mengandung sikap hati yang berbeda. Kerendahan hati itu bukan hanya bicara slogan, bukan hanya bicara sesuatu yang di mulut, tapi bicara sesuatu yang dari dalam hati. Dia merasa tenang waktu dia tidak dipuji. Dia merasa tidak terluka waktu dia disakiti. Dia tidak merasa ada sesuatu yang hilang waktu dia tidak dihargai. Kenapa? Waktu dia dipuji dia tidak merasa apa-apa. Mengapa? Karena dia rendah hati. Waktu dia tidak dipuji dia tetap bisa tenang. Kenapa? Karena dia rendah hati. Dia juga tidak merasa tersakiti pada waktu dia ada yang meninggalkan. Mengapa? Karena itu rendah hati. Bukan slogan, ya, bukan sebuah slogan. Pagi ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kehidupan Anda dan saya adalah kehidupan semakin mengenal Tuhan. Satu kali kita akan menyelesaikan semua kehidupan ini dan kita akan semakin terkagum-kagum kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia baik.
Anda dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau Anda dan saya berjalan di dalam kebenaran. Anda dan saya sudah dibenarkan, saya setuju. Tapi Anda dan saya juga harus berjalan dalam kebenaran. Anda dan saya sudah diselamatkan, saya setuju. Tapi Anda dan saya juga harus berjalan di dalam jalan keselamatan itu. Karena begitu Anda dan saya lengah, begitu Anda dan saya tidak bisa menguasai diri, begitu Anda dan saya terjebak ke dalam sebuah kesesatan, ke dalam sebuah pengertian yang tidak kita ketahui, maka ujungnya bukan lagi jalan keselamatan. Pagi ini saya mau berkata kepadamu, Tuhan itu baik, tapi Tuhan itu juga benar. Mari ikuti semua kebenaran firman Tuhan, dan mari nikmati semua kebaikan Tuhan. Pada waktu Anda dan saya datang kepada Tuhan pagi hari ini, mungkin ini waktu-waktunya di mana Anda merenung kepada Tuhan. Mungkin Anda berkata, kenapa harus saya merenung? Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Betul, Tuhan sudah menyelamatkan kita, tapi Dia mau membimbing kita. Melewati pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, saya berdoa setiap Anda dan saya mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tidak terlalu yakin bahwa Anda sudah benar, tetapi juga tidak terlalu takut bahwa kita akan gagal melewati semua ini. Pada waktu Anda dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan berjalan, kita akan bertanya, Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam hidupku? Apalagi yang harus aku rubah dalam hidupku? Karena Tuhan mau Anda dan saya berjalan semakin hari semakin benar. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Pada ujungnya, suatu kali kelak saudaraku, kita akan bertemu dengan Tuhan, dan itu tidak akan lama lagi. Dan kita akan melihat kasih setia Tuhan, dan Tuhan akan melihat kebenaran kita. Hari demi hari kita semakin diubahkan Tuhan. Hari semakin hari kita semakin dibawa Tuhan ke dalam tingkat kekudusan yang semakin sama seperti Dia. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jangan takut, berjalan bersama-sama Allah, sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh dengan kasih setia. Tapi juga jangan lupa bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. Selalu berdoa kepada Tuhan, selalu merendahkan diri kepada Roh Kudus. Roh Kudus, show me your way, tunjukkan kami jalanmu, tunjukkan kami jalanmu. Kita tahu persis Roh Kudus akan membimbing kita. Pada waktu Anda dan saya duduk diam kepada Tuhan, jangan biarkan masalah demi masalah mengajarimu, tapi biarkan Roh Kudus yang mengajari engkau. Jangan biarkan kesulitan-kesulitan mengajarimu, tapi biarkan Roh Kudus yang mengajari hidupmu. Pagi ini saya mau berdoa bagi Anda, bagi Bapak Ibu sekalian. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap umat-Mu Tuhan, setiap jemaat yang menyaksikan tayangan secara langsung maupun tunda. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, aku berdoa, Roh Kudus, Engkau mulai berbicara dalam hidup mereka. Roh Kudus, Engkau mulai menyampaikan kebenaran-Mu pada hidup mereka. Tuhan Kudus, Engkau sampaikan kebaikan-Mu atas hidup mereka, supaya mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu dan di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Karena jalan-Mu adalah kasih setia dan kebenaran. Kami berdoa sepanjang hidup kami semakin disempurnakan oleh Engkau, kami semakin diubah oleh Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan tuntun kepada kami di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, apapun juga yang kami lakukan. Tuhan, Roh Kuduslah yang memimpin hidup kami. Mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Ya, karena masa kita datang kepada Tuhan dan kita bersama-sama berkata, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus beribadah kepadanya, terus menyembah Tuhan di dalam setiap hidupmu, dalam setiap langkah hidupmu. Berjalanlah menurut kasih setia Tuhan, berjalanlah menurut kebenaran Tuhan. Rendahkanlah hati dan dirimu supaya Roh Kudus bisa membimbingmu menurut hukum-hukumnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah saatnya kau datang kepada Tuhan, merenungkan setiap perbuatan-perbuatan baik Tuhan, merenungkan setiap kasih setia Tuhan, dan merenungkan jalan-jalan yang penuh dengan kebenaran. Kalau ada dosa yang harus kau tinggalkan, ada kebiasaan buruk yang kau harus ubah dalam hidupmu, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Biarkan Dia menuntunmu di jalan kebenarannya, dan alamilah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang akan memagari hidupmu, Roh Kudus yang akan menjaga hidupmu, sehingga hidupmu terpelihara sempurna, roh, jiwa, dan tubuhmu. Tidak satu pun pekerjaan jahat yang menerpa engkau, tidak sakit penyakit yang menghampiri engkau, karena kuasa penjagaannya sempurna dari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di morning worship besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.